Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengalaman tentang waktu dan kehidupan manusia. Dalam kehidupan kita, ada satu dimensi yang selalu menyertai kita. Kita berada di dalamnya dan tidak pernah bisa mengelak darinya. Adalah waktu. Waktu adalah rangkaian saat yang terjadi di masa lampau, masa sekarang, dan yang akan terjadi di masa depan. Berdasarkan sistem tata surya bumi yang kita tempati, waktu dapat dipilah menjadi hari, bulan, dan tahun. Bahkan dapat dalam rentangan yang paling pendek, detik, dan rentangan yang paling panjang, milenium. Alam semesta beserta isinya berada dalam rentangan waktu. Waktu terus berjalan tanpa berhenti dalam perspektif masa lampau, sekarang, dan akan datang. Bagaimana waktu dan kehidupan manusia ini sebenarnya? Allah telah berfirman dalam surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus sholihati wattawassaw bil haqqi wattawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, yang mengerjakan amal soleh dan saling mengingatkan untuk kebenaran dan saling mengingatkan untuk kesabaran. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal asri, demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah demi waktu. Betapa pentingnya waktu sampai digunakan bersumpah oleh Allah. Sementara manusia seperti kita sering lengah dengan waktu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikmatani mahbunun fihi ma hasirun minan nas sihatu wal farahu. Dua kenikmatan yang sering manusia lalaikan, kesehatan dan waktu luang. Hadis Bukhari. Waktu luang adalah saat-saat ketika tidak ada sesuatu yang kita kerjakan. Kita tidak tahu kalau waktu begitu cepat. Kita sadar ketika kita menunaikan kekecewaan. Karena kemarin kita tidak melakukan sesuatu, dan hari ini terjadi sesuatu yang tidak terduga. Sementara waktu terus berjalan, sehingga ada waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Waktu yang benar-benar dapat kita rasakan adalah waktu sekarang. Tetapi yang mana? Detik ini, jam ini, hari ini, minggu ini. Ternyata sulit pada waktu mana kita berada. Maka sebelum terjadi waktu lampau, lakukanlah sesuatu yang baik pada waktu ini. Barangkali kamu tidak punya kesempatan pada waktu yang akan datang. Dalam rentangan waktu yang sama seperti sekarang ini, ada waktu untuk alam semesta. Lamanya ila yaumil qiyamah. Waktu untuk isi alam semesta ini, lamanya hatta umurika. Waktu untuk manusia, lamanya sesuai dengan usia. Dan waktu untuk waktu, lamanya wallahu a'lam. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada ayat yang kedua Allah berfirman,
Innal insana lafi husrin. Kata inna berarti sungguh untuk menekankan. Kata insana berarti seluruh manusia tanpa kecuali. Kata husrin menunjuk kerugian dalam segala hal. Artinya, sesungguhnya seluruh manusia tanpa kecuali benar-benar dalam kerugian dalam segala hal. Kerugian terkait dengan waktu dan untuk umat manusia ini. Manusia menyadari kerugian itu ketika waktunya sudah lampau. Tetapi manusia masih diberi kesempatan pada waktu yang sekarang, bukan pada waktu yang akan datang. Manusia seharusnya menyadari bahwa waktunya semakin sempit, semakin habis berkurang, semakin habis kesempatan kita untuk berbuat baik. Yang sering terjadi adalah penyesalan tidak berbuat baik dalam berbagai hal. Misalnya, ketika ada waktu belajar, tidak belajar atau tidak belajar dengan sebaik-baiknya, ini kerugian di masa sekolah. Ketika ada waktu bekerja, tidak bekerja atau tidak bekerja dengan sebaik-baiknya, ini kerugian di masa bekerja. Pada waktu beribadah, tidak beribadah atau tidak beribadah dengan sebaik-baiknya. Ini kerugian di masa kita harus beribadah. Ketika ada waktu beramal, tidak beramal atau tidak beramal dengan sebaik-baiknya. Ini kerugian di masa kita mampu beramal. Saudara-saudaraku yang saya hormati, pada ayat ketiga Allah berfirman, illal ladina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali yang beriman dan beramal soleh. Orang-orang beriman harus mengaplikasikan dalam amal soleh. Iman tanpa amal bagaikan tanah tandus dan gersang. Amal tanpa iman bagaikan debu tertiup angin diterik matahari. Saling menasihati dalam kebenaran. Ini merupakan sebaik-baiknya manusia. Selain menjadi orang soleh, dia juga memberi manfaat bagi orang lain. Dan berupaya mendakwahkan keimanan dan kebenaran. Saling menasihati dalam kesabaran. Saling menasihati untuk senantiasa bersabar dalam ketaatan. Sabar dalam menjaga diri dari kemaksiatan, ataupun sabar dalam menghadapi berbagai cobaan. Kandungan ayat ini adalah iman, amal soleh, kebenaran, dan kesabaran. Maka hanya orang-orang yang beriman yang mengerjakan amal soleh dan saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran yang tidak berada dalam kerugian. Saudara-saudaraku yang saya hormati, surat Al-Asr merupakan sebuah surat dalam Al-Quran yang banyak dihafal oleh kaum muslimin dan muslimat. Kandungan maknanya sangat dalam. Isinya syarat dengan makna. Seolah-olah cukup sudah dengan satu surat ini sebagai pedoman hidup manusia. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Lau tadabara nasu hadihi syurata lawa sa'adahum." Seandainya setiap manusia merenungkan surat ini, niscaya hal itu akan mencukupi untuk mereka. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah menjelaskan, maksud perkataan Imam Syafi'i adalah surat itu telah cukup bagi manusia untuk mendorong mereka agar memegang teguh agama Allah dengan beriman, beramal soleh, berdakwah kepada Allah, dan bersabar atas semua itu. Ada 4 pesan yang tersirat dalam surat Al-Asr, yaitu beriman, beramal soleh, saling menasihati
menegakkan kebenaran, dan saling menasihati agar bersabar jika tidak ingin merugi ditelan waktu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.